يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. فقد قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam tempat mulia rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di majlis yang mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dicintainya dan insyaallah mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mengkaji Kitabul Jami' fi Bulughil Maram, insyaallah kita akan membacakan untayan nasihat dalam kitab Nasaih Al-Ibad, yaitu athar seorang sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan al-maqalatu ats-tsalitsatu, yaitu maqalah perkataan yang ketiga. Wa an Utsman radhiyallahu anhu, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Jadi dari Utsman radhiyallahu anhu. Jadi kita akan bahas dulu siapa itu Utsman. Utsman itu merupakan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjadi khalifatus tsalitsah, khalifah yang ketiga setelah Umar ibn al-Khattab. Kata Ibnu Ishaq, di sini saya mencatat daripada biografi beliau, wa kana awwalun nasi islaman. Utsman bin Affan ini adalah orang yang pertama kali masuk Islam ba'da Abi Bakrin, setelah Abu Bakar, wa Ali, dan Ali wa Zaid bin Harithah. Jadi setelah Abu Bakar, kemudian Ali radhiyallahu anhu, yang kemudian Zaid bin Harithah, baru Utsman bin Affan memeluk agama Islam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, subhanallah, Utsman bin Affan ini mendapat julukan Dzunurain, pemilik dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain, dua cahaya? Karena Utsman bin Affan ini telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Ruqayyah, yang kedua Ummi Kulthum. Tapi bukan sekaligus dinikahi, Pak, ya. Bukan sekaligus dinikahi, enggak. Ketika Ruqayyah meninggal dunia, dan masa menikahnya Utsman bin Affan dengan Ruqayyah ini cuma sebentar saja karena Ruqayyah sakit kemudian meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan putrinya yang kedua yaitu Ummu Kulthum, dan ini dinikahi oleh Utsman bin Affan, sehingga Utsman bin Affan mendapat julukan Dzunurain.
pemilik dua cahaya. Artinya dua cahaya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadis yang sahih, sahabatku yang paling bijaksana itu adalah Abu Bakar, dan sahabatku yang paling tegas itu Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab ada sesuatu yang enggak sesuai, apalagi bertentangan dengan Islam, penggal kepala. Nah, itu tegasnya Umar bin Khattab. Yang ketiga, sahabatku yang paling pemalu itu adalah Utsman bin Affan. Pemalu, Pak. Utsman bin Affan ini pemalu. Sampai-sampai dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk bersama Aisyah, ketika itu bajunya Rasulullah ini tersingkap sampai ke betis. Maka datanglah Sayyidina Abu Bakar ingin bertamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Bakar menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah itu biasa-biasa saja, tidak merapaikan pakaiannya yang tersingkap tadi, tidak dirapikan. Ketika datang lagi Umar bin Khattab, maka Rasulullah pun tidak merapikan pakaiannya. Tetapi Pak, yang ketiga, tatkala datang Utsman bin Affan, maka Rasulullah SAW bertanya, siapa di luar? Ya Rasulullah, ana Utsman bin Affan. Aku adalah Utsman bin Affan. Ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Utsman bin Affan, wahai Utsman, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Rasulullah bergegas merapikan pakaiannya, merapikan jubahnya. Kemudian ketika itu Utsman bin Affan pun dipersilahkan masuk. Ketika Utsman bin Affan pulang, maka Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, aku heran dengan engkau. Tatkala ada datang Abu Bakar, engkau biasa-biasa saja, tidak merapikan pakaianmu. Tatkala datang Umar, engkau biasa-biasa saja. Tetapi tatkala datang Utsman, engkau bergegas merapikan pakaianmu, merapikan jubahmu. Kenapa wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis beliau mengatakan, ya, bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat sendiri malu kepadanya? Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat sendiri malu kepadanya, yaitu kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Ini luar biasa, Utsman bin Affan memiliki rasa sifat malu. Artinya apa? Malu ketika akan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para malaikat itu pun malu kepada Utsman bin Affan. Maka Rasulullah merapikan pakaiannya untuk apa? Untuk menyambut tamu istimewa. Siapa itu? Utsman bin Affan. Subhanallah. Ya, hanya saja Utsman bin Affan ini matinya terbunuh karena fitnah. Fitnah orang-orang munafik, Pak. Jadi Utsman bin Affan ini meninggalnya, beliau ditusuk dan membaca ayat Al-Qur'an, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Tentara Allah tertusuk, akhirnya meninggal dunia. Baik, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Ya. Hammud dunya dzulmatun fil qalbi. Kata Utsman bin Affan, hammud dunya, risau, gelisah akan urusan dunia, dzulmatun fil qalbi, itu akan menyebabkan hati menjadi gelap. Wa hammul akhirati, sedangkan risau gelisah dalam urusan akhirat, makasih Pak, nurun fil qalbi, itu akan menjadi cahaya di dalam hati. Maksudnya apa ini, Pak? Kata Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan, ay al-huznu fil umuril muta'alliqati bidunya shara mudliman fil qalbi. Artinya apa? Orang yang terlalu gelisah, orang yang terlalu sedih dalam urusan dunia, terlalu sedih dalam urusan dunia, seakan-akan dunia itu jadi maksud dan tujuannya, sehingga dia merupakan alam akhirat, lupa dengan perintah Allah, tidak mengenal waktu, maka itu akan menyebabkan apa? Zulmatun fil qalbi, kegelapan di dalam hati. Cinta dunia boleh Ustaz? Boleh, karena kita hidup di dunia. Kita butuh dunia, kita butuh biaya, sekolah butuh biaya,
Haji butuh biaya, nggak ada yang gratis. Umrah pun butuh biaya, apapun itu butuh biaya. Maka cinta dunia boleh, tetapi jangan jadikan dunia itu sebagai maksud dan tujuan. Seakan-akan kita hidup di dunia nggak akan pernah mati. Ini adalah kata Utsman bin Affan yang menyebabkan seseorang itu hatinya gelap. Karena guru kami mengatakan, apa hikmahnya? Kenapa Allah itu membatasi umur manusia, Pak? Kata Rasulullah, umat semakin umat ini semakin hari akan semakin pendek umurnya. Kalau umurnya kaum Nabi Nuh itu sampai ribuan tahun, Pak. Nggak ada sampai puluhan ribu, nggak ada. 1000 tahun sudah selesai. Umur umat Rasulullah itu hanya 60-70 tahun. A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu ala dzalik. Umur umatku 60-70 tahun. Kenapa Allah membatasi umur manusia? Allah itu sebenarnya mampu memanjangkan umur manusia, bahkan nggak mati-mati Allah mampu. Tetapi kenapa Allah membatasi usia manusia, umur manusia? Kenapa, Pak? Karena memang Allah ciptakan manusia ini bukan untuk alam dunia, tetapi untuk alam akhirat. Karena dunia ini sudah terbatas 60, 70 tahun, 80 selesai. Tapi kalau akhirat abadun abada, selama-lamanya, tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu di akhirat. Nah, oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka risau dalam urusan dunia ini boleh-boleh saja, tetapi jangan jadikan dunia ini sebagai maksud dan tujuan. Maka ulama mengatakan dunia itu, Pak, seperti lampu kaca spion, ya. Kaca spion maksudnya, kaca spion kanan kiri. Ya, dunia itu seperti kaca spion. Butuh nggak kaca spion? Butuh. Tetapi kita jangan jadikan kaca spion itu sebagai tujuan. Kalau naik motor, Pak, yang dilihat hanya kaca spion saja, kira-kira nabrak apa enggak? Nabrak, dilihat kaca spion terus. Nah, begitu juga orang ketika yang diurus dunia saja, lupa alam akhirat, lupa waktu, lupa panggilan Allah dan lain sebagainya, maka dia akan celaka, hatinya akan gelap. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya membaca syarah Ibanatul Ahkam di sini, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mana perkataannya ini termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau mengatakan dalam urusan dunia, irtahalatid dunya mudbirah. Kehidupan dunia itu semakin hari semakin menjauh. Itu apa? Semakin menjauh. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan sedangkan akhirat semakin hari semakin dekat. Ketika kita bertambah umur, itu pada hakikatnya, Pak, dunia itu semakin menjauh. Kemudian akhirat semakin dekat. Jadi kalau ada orang bilang panjang umurnya, itu sebenarnya apa? Umurnya itu semakin apa? Semakin mendekat dengan alam akhirat. Kemudian kata Sayyidina Ali, wa kulli wahidatin minhuma banun. Dan masing-masing dari keduanya itu, dunia dan akhirat itu, punya anak, banun. Fakunu min abna'il akhirah, kata Ali bin Abi Thalib, maka jadilah kalian menjadi anak-anak akhirat. Kenapa? Wala takunu min abna'id dunya, tetapi jangan kalian menjadi anak-anak dunia, anak-anak yang hanya memikirkan dunia lupa akhirat. Kenapa? Fa innal yauma amalun wala hisab, karena sesungguhnya hari ini adalah ada amal wala hisab, tidak ada hisab. Wa godan, dan esok hari hisabun wala amal. Besok itu di akhirat ada hisab tapi nggak ada amal. Sekarang ada amal, ada Pak, pekerjaan ada, sholatnya, tapi hisabnya belum ada. Tapi di akhirat nanti hisab ada, amal nggak ada. Orang tuanya dihisab saja. Sampai-sampai orang mengatakan ketika dalam Al-Quran mengatakan apa itu? Ya Allah, bangkitkan aku, fa'asaddaq wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang baik, akan menjadi orang-orang yang soleh. Maka Allah mengatakan sudah nggak bisa. Ini alam akhirat yang ada hanya hisab dan nggak ada
nggak ada amal. Paham ya? Seperti itu. Jadi orang yang terlalu risau dalam urusan dunia sehingga dia lupa alam akhirat, ini akan menyebabkan hatinya menjadi gelap. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan wahamul akhirati, tapi sebaliknya orang yang risau dalam urusan akhirat, ya, nurun fil qalbi, itu akan menyebabkan seseorang itu hatinya bercahaya. Ai wal husnu fil umuril mu'alliqati bil akhirati sara munawwiran lil qalbi. Orang yang hatinya itu sedih ketika urusan akhiratnya hilang. Aduh ya Allah, saya belum berjamaah ini. Ya Allah, aduh saya belum bersedekah ini. Ya Allah, saya belum membantu saudara saya. Dalam urusan akhirat dia sedih, maka kesedihan ini bapak-bapak akan menyebabkan munawwiran lil qalbi. Hatinya itu bercahaya. Sampai-sampai Nabi itu mengajarkan satu doa, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ini banyak sekali para imam sering membaca doa ini. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai satu-satunya cita-cita kami. Ya. Wa la mablagha ilmina, dan puncak daripada ilmu kami. Jangan engkau jadikan hanya ilmu kami ini hanya faham dalam urusan dunia saja, lupa dalam alam akhirat. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maqalah yang ketiga, perkataan Utsman radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi beliau dan semoga kita faham akan perkataan apa yang disampaikan beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, saat ini hari ini kita membahas melanjutkan kajian Kitabul Jami'. Kita sudah masuk bab yang kedua dan masuk pada hadis ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah ibni Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa an Abdillah ibnu Amr bin As, dari Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ridallahi, ridha Allah itu fi ridal walidaini, terletak pada ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi, dan murka Allah itu fi sukhtil walidaini, terletak pada murkanya kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban wal Hakim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah menegaskan kepada kita bahwa ridha Allah itu tergantung daripada ridha orang tua. Dalam hal ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an, anishkurli wa liwalidayya wa ilayyal masir. Anishkurli, hendaknya kalian bersyukur kepadaku, dan wali walidayya, dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian, wali walidayka, dan bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, saking besarnya ya, berbakti kepada orang tua, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menggandengkan kalimat syukur kepadanya dan bersyukur kepada kedua orang tua. Artinya apa? Maksudnya kayak begini, kalian itu belum dikatakan orang yang bersyukur apabila kalian itu hanya bersyukur kepadaku tanpa bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Itu maksudnya, kalian itu belum dikatakan orang yang bersyukur sampai kalian itu di samping bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada siapa?
kepada kedua orang tua kalian. Wa ilayyal masir, dan kalian itu akan kembali kepadaku, akan diminta pertanggungjawaban. Apakah kalian itu sudah betul-betul sudah berbakti kepada orang tua kalian atau tidak. Dalam ayat lain Allah juga mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuk, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah, jangan sampai kalian menyembah selain kepada Allah. Wa bil walidaini, dan hendaknya kalian berbuat bakti ihsana, berbuat bakti kepada kedua orang tua kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita mengkaji ini Al-Quran, dalam Al-Quran ini ada kalimat ihsana. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya, dalam ilmu sorof itu namanya maf'ul mutlak. Maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maknanya penekanan. Seakan-akan ada kalimat yang dimansuh. Wa ahsin bil walidaini ihsana. Nah, itu maksudnya. Hendaknya kalian berbakti kepada orang tua kalian ihsana, dengan betul-betul berbakti, bukan hanya sekedar main-main, tapi betul-betul berbakti, seperti itu. Paham ya? Dalam berbakti kedua orang tua nih Pak, Rasulullah tuh pernah bersabda, Ragima anfu rajulin 3 kali. Ulama mengatakan Rasulullah itu Pak tidak pernah mengulang perkataannya sampai 3 kali. Rasulullah itu ketika menyampaikan sesuatu, Rasulullah tidak pernah mengulang perkataannya itu sebanyak 3 kali, kecuali sesuatu itu kaitannya dengan orang tua. Paham ya? Artinya ini sangat penting. Rasulullah mengatakan ragima anfu rajulin, sungguh celaka. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka. Ragima anfu rajulin, sungguh celaka. Apa kata Rasulullah? Man adraka abawahi, orang yang mendapati kedua orang tuanya indal kibari, yang sudah sepuh, yang sudah tua, nggak bisa apa-apa. Au ahadihima au kilahima, atau salah satunya, entah itu ibunya atau bapaknya atau kedua-duanya masih hidup, walam yudkhilil jannah, tetapi tidak menyebabkan anak itu bisa masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Maksudnya kata Rasulullah SAW, ketika Anda memiliki orang tua yang sepuh, salah satunya atau keduanya, di situ ada celah untuk berbakti kepada kedua orang tua, sehingga dengan berbakti itu menyebabkan Anda masuk ke dalam surga, tetapi malah Anda masuk ke dalam neraka. Kenapa? Kalian tidak gunakan kesempatan itu untuk berbakti kepada orang tua. Maka orang yang seperti ini kata Rasulullah, ragima anfu rajulin, celaka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, selagi kita masih memiliki orang tua, entah itu salah satunya, maka kita harus betul-betul ihsana, berbakti, bukan hanya sekedar berbakti, tapi betul-betul berbakti. Ya, berapa banyak Pak seorang anak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran orang tuanya, karena dia berbakti betul-betul kepada orang tuanya, apalagi orang tuanya sudah sepuh ya. Saya pernah menyampaikan doa orang tua itu nggak ada hijab, nggak ada pemisah. Doanya itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Pak ya? Jadi ridha Allah itu fi ridhal walidain, tergantung daripada ridho kedua orang tua, wa sukhtullah, dan murka Allah itu fi sukhtil walidain, tergantung daripada murka orang tua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ketaatan ya, maka kita wajib beramal ma'ruf, kebaikan untuk orang tua kita, meskipun orang tua kita itu kafir, mohon maaf, non muslim. Tetapi selagi orang tua itu memerintahkan kepada kita kebaikan-kebaikan, maka boleh kita taati. Tapi kalau dalam kemaksiatan kepada Allah, nggak boleh kita taati. Makanya Nabi mengatakan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan baik itu kepada orang tua fi ma'siyatil khaliq, selama
itu dalam lingkup maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ustaz, orang tua saya ini Pak Ustaz enggak pernah memperhatikan saya. Saya ini anak yang dibuang. Saya tidak pernah diperhatikan, saya dibuang. Yang memelihara saya adalah tetangga saya, orang lain, bukan siapa-siapa. Apakah saya harus tetap berbakti kepada orang tua? Tetap. Hukumnya jumhur ulama mengatakan tetap berbakti. Kenapa? Karena tanpa orang tua seorang anak tidak akan mungkin lahir di dunia ini. Betul tidak? Tidak akan mungkin lahir. Siapa yang melahirkan, Pak? Ya orang tuanya. Walaupun orang tuanya itu tidak menganggap dia sebagai anak, maka hak seorang anak harus tetap berbakti kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ustaz, apakah kita harus senantiasa taat kepada orang tua? Harus, selagi itu dalam bukan kemaksiatan. Contoh Pak, Bu, seorang anak yang dia ingin memperdalam ilmu agama, dia datang ke pesantren, dia mau naik haji, maka datang ke satu ustadz ingin belajar tentang bab haji. Tiba-tiba nggak diizinin sama orang tuanya, nggak usah. Maka seorang anak boleh membantah, paham bukan? Seorang anak boleh membantah. Bahkan seorang anak tatkala dia ingin belajar agama, tapi yang betul ya, belajar agama, maka tanpa izin orang tua itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah itu tidak bisa dikalahkan dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Paham ya? Ketaatan menjalani perintah Allah dengan benar itu tidak bisa dikalahkan dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Sampai Pak ada satu kisah, mohon maaf, bagaimana Ustaz ketika ada orang tua memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, itu apakah boleh? Ya. Perceraian ini kan sesuatu yang sangat dibenci tapi dicintai oleh setan. Setan itu Pak paling senang kalau ada sebuah perceraian. Karena memang setan itu nggak akan ridho apabila laki-laki dan perempuan diikatkan dengan kalimat ikatan yang halal, nggak mau. Maka tatkala perceraian itu terjadi, setan cinta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka seorang anak dia tidak boleh taat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya itu memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, nggak boleh. Apalagi dalam urusan yang nggak masuk akal. Kecuali kalau dalam urusan syariat yang betul-betul harus diceraikan, itu boleh-boleh. Tapi kalau karena ketidakcocokan dan lain sebagainya, tidak boleh seorang anak mentaati kedua orang tuanya. Ini terjadi Pak, Bu, dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditanya, "Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, aku memiliki orang tua, yang mana orang tuaku itu memerintahkanku untuk menceraikan istriku. Apakah saya sebagai anak harus nurut kepada orang tua saya?" Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Jangan kau taati kedua orang tua." Maka orang yang bertanya ini protes. Lalu bagaimana pendapatmu dengan Umar bin Khattab yang memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menceraikan istrinya? Itu bagaimana? Umar bin Khattab itu pernah memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya. Itu bagaimana? Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal dengan tegas dia mengatakan, "Kalau bapakmu itu sudah seperti Umar bin Khattab, maka boleh kau ceraikan istrimu." Paham ya? Kalau bapakmu itu sudah seperti Imam Umar bin Khattab, wirai, ahli fikih, mengerti dalam urusan agama, silakan kau ceraikan istrimu. Paham ya? Nah, seperti itu. Oke, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam urusan apapun, kebaikan apapun, maka kita dianjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, selagi orang tua itu tidak memerintahkan kita untuk apa? Untuk dalam hal-hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut lagi hadis yang kelima, hadis berikutnya. Wa an Anas an ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau telah bersabda. Anas ini adalah sahabat Nabi yang paling lama menjadi khadim pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan hampir 10 tahun. Hampir berapa? 10 tahun menjadi khadim pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya,
maka Anas bin Malik ini adalah salah satu seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kurang lebih 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Sering kita baca baik Anas dari Anas bin Malik. 2286 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat yang paling lama meninggal dunia. Terakhir meninggal dunia di antara sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Karena Anas bin Malik mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya apa? Di antara doanya itu di sini saya mencatat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, banyakkan hartanya. Wa waladahu, dan anaknya. Watil hayatahu, dan panjangkan umurnya. Waghfir lahu, dan ampuni dia. Nah, ini doanya Rasulullah untuk siapa? Anas bin Malik. Yang berdoa siapa, Pak? Rasulullah. Kira-kira dikabulkan apa enggak? Pasti dikabulkan. Allahumma aktsir malahu, banyakkan hartanya, wa waladahu, dan anaknya. Sehingga Anas bin Malik ini, Pak, anaknya itu para ulama tarikh mengatakan antara anak dan cucu itu dikumpulkan itu kurang lebih 120 orang. 120 orang. Boleh kita ikuti jejaknya, Pak. Tapi istrinya 8. Istrinya 8. Ustaz, lebih daripada 4 apa boleh? Nah, itu cerai. Meninggal, bukan cerai ya, meninggal, nikah lagi, sehingga anaknya itu dikumpulkan 120 orang. Subhanallah. Tapi Pak, dari anaknya ini keluarlah ahli hadis, ahli Qur'an, ya, ahli agama. Subhanallah. Istrinya berapa? 8. Pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari Anas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi Allah. Nah, Rasulullah bersumpah. Bapak-bapak, kenapa Rasulullah bersumpah? Ulama hadis mengatakan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu dan mengawali sesuatu itu dengan kata-kata walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangannya, ini menunjukkan ada sesuatu perkara yang sangat penting yang betul-betul harus dikerjakan. Itu maksudnya. Paham ya? Ada sesuatu hal, sesuatu perkara yang betul-betul seorang itu harus mengamalkannya, mengerjakannya. Apa itu? La yu'minu 'abdun. Seseorang itu belum dikatakan orang yang beriman atau tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li jarih, sampai dia itu betul-betul mencintai kebaikan tetangganya, ma yuhibbu li nafsih, kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Paham ya? Seseorang itu tidak dikatakan belum sempurna imannya sampai seseorang itu mencintai kebaikan saudaranya, tetangganya, mencintai tetangganya, ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana kebaikan yang dia suka untuk dirinya. Muttafaqun alaih. Tetangga. Dalam hal tetangga ini, Pak, sampai-sampai Rasulullah Allah berfirman wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga kalian. Dalam pentingnya hal tetangga ini, Nabi mengatakan mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu saburatuhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga. Seakan-akan aku mengira tetanggaku ini adalah orang yang akan berhak mendapat bagian waris daripada aku. Saking pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan tentang hak tetangga. Maksudnya apa? Kebaikan yang ada dalam diri tetangga itu. Maksudnya apa? Bagaimana kita, tatkala kita melihat tetangga kita itu mendapat kebaikan, maka kita pun harus suka. Paham ya? Ketika kita melihat tetangga kita menjadi sukses, maka kita pun harus suka, senang. Tatkala tetangga kita memiliki rumah, atau memiliki kendaraan baru beli, maka kita pun senang. Atau tatkala kita memiliki sesuatu, aduh, saya ini sudah diangkat
Waduh, saya ini sudah memiliki rumah, saya sudah memiliki pokoknya kebaikan-kebaikan, maka bagaimana kebaikan ini pun dia berharap dirasakan oleh tetangganya. Itu maksudnya, Pak. Paham ya? Kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya itu pun dia berharap bagaimana dirasakan oleh apa? Oleh tetangganya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Orang yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, falyuhsin ila jarih, maka hendaknya dia berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangganya. Pak, Bu, kira-kira kalau ada kenapa-kenapa di rumah kita, kira-kira yang paling garcep pertama siapa? Saudara kita yang jauh atau tetangga? Tetangga. Sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau kamu masak kambing, perbanyak kuahnya. Kenapa? Tatkala tetanggamu mencium aroma yang kamu masak, itu sudah ada hak yang harus diberikan. Mas Fajri itu kalau masak, kecium sama dapur sebelah, itu seharusnya dikasih. Atau ketika saya masak, maka Mas Fajri pun harus dapat dari bagian saya sebetulnya. Maka kata Nabi, kalau kamu masak kuah gulai, perbanyak kuahnya agar engkau bisa memberikan tetanggamu. Pak, sedikit lagi, Pak. Ini ada satu kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini orang wiroi, ulama besar. Saking subhanallah hati-hatinya dengan tetangganya ini non muslim, Pak. Hasan Al-Basri ini posisi rumahnya di bawah, sedangkan non muslim itu di atas. Tempat tidurnya Hasan Al-Basri ini, Pak, bertepatan dengan toiletnya tetangganya yang di atas itu toiletnya. Sehingga karena toiletnya mungkin rusak, ini termaktub, Pak, dalam kitab-kitab besar ya kisah ini. Maka rembes tetesan najis itu terkena daripada kasurnya siapa? Imam Hasan Al-Basri. Maka Imam Hasan Al-Basri dia keluar, dia mengambil wadah, kemudian dia meletakkan, Pak, wadah itu di setiap tetesan toilet yang bocor itu. Setiap malam Imam Hasan Al-Basri mengambil wadah itu kemudian membuang di keluar. Ketika Imam Hasan Al-Basri itu sakit, Pak, maka tetangganya ini dia heran. Biasanya Hasan Al-Basri ini kalau setiap malam keluar membuang air, ini kok nggak ada ya selama beberapa hari. Maka si tetangganya ini turun menjenguk Hasan Al-Basri. Ketika menjenguk Hasan Al-Basri, dia kaget melihat di atas itu ada tetesan air yang netes-netes, ya, dan dia tahu itu tempat toilet saya. Gitu. Maka si tetangganya dia mengatakan, wah Imam Hasan Al-Basri, sudah berapa tahun kamu melakukan ini? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sudah 20 tahun. 20 tahun. Ya. Ketika itu Imam Hasan Al-Basri melepas bajunya, tetangganya itu melepas selendangnya, itu dalam kitab, kemudian dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Asbab apa? Berbuat baik kepada tetangga kita. Seandainya, Pak, kalau posisi kita seperti itu, kira-kira bagaimana? Manusiawi, Pak, yang makan orang ajar, gitu. Ya, tapi ya kisah ini sebenarnya untuk motivasi kita. Walaupun kita belum sempurna sebagai Imam Hasan Al-Basri, tapi setidaknya kita berbuat baik kepada siapa? Kepada tetangga kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengajian yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.